Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita langsung mengenai materi dari akuntansi manajemen itu. Oke, penyusunan anggaran operasional. Anggaran ini kalian harus tahu, anggaran ini seperti apa, kemudian apakah pentingnya anggaran ini bagi perencanaan dan pengendalian perusahaan. Nah, apakah pengendalian itu, apakah penganggaran itu, kalian harus paham itu semua. Ya, kemudian bagaimana jenis-jenis dari anggaran? Sebenarnya jenis-jenis dari anggaran ini tidak terlepas dari anggaran induk. Anggaran induk ini merupakan sebuah rencana keuangan secara keseluruhan atau komprehensif selama 1 tahun yang terdiri atas anggaran dari berbagai departemen maupun aktivitas atau operasional perusahaan. Nah, anggaran induk ini dibagi atau dibedakan menjadi anggaran operasional dan anggaran keuangan. Nah, di sini kita akan bahas mengenai anggaran operasional. Apa itu anggaran operasional? Itu sendiri yaitu anggaran yang terdiri dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memperoleh keuntungan. Misalkan di dalam anggaran operasional itu ada anggaran penjualan, kemudian anggaran produksi, anggaran persediaan barang jadi, anggaran pembelian bahan baku dan sebagainya. Sebenarnya banyak sih anggaran operasional yang harus kita bahas. Nah, kemudian yang kedua adalah anggaran keuangan. Nah, pastinya kalau anggaran keuangan itu tidak terlepas dari laporan keuangan perusahaan. Ada anggaran arus kas masuk dan ada anggaran arus kas keluar, maupun ada anggaran posisi keuangan dan laporan arus kas. Nah, di sini di dalam anggaran keuangan ini rencana anggaran dalam arus kas masuk maupun arus kas keluar ini akan diperinci dalam anggaran kasnya. Berarti kan ini masuk di dalam anggaran kas, yaitu arus kas masuk dan arus kas keluar. Nah, bagaimana anggaran posisi keuangan atau yang anggaran neraca? Kalau anggaran neraca itu kan pastinya diperkirakan pada akhir periode dan disajikan ataupun dilaporkan di dalam laporan neraca. Nah, untuk lebih jelasnya di dalam anggaran induk ini ada beberapa komponen, yang komponennya tadi sudah saya jelaskan, baik itu anggaran operasional maupun anggaran keuangan. Nah, yang mana di dalam anggaran operasional yaitu anggaran penjualan, produksi, kemudian anggaran biaya pemasaran, sampai dengan anggaran laporan laba rugi itu yang termasuk dari komponen anggaran operasional. Nah, bagaimana dengan anggaran keuangannya? Kalau anggaran keuangan tadi sudah saya jelaskan bahwa adanya atau terdiri dari adanya laporan arus kas dan anggaran kas. Anggaran kasnya ini kan adanya kas masuk dan kas keluar. Nah, jadi di sini yang kita bahas ini adalah yang banyak ini, yaitu mulai dari anggaran penjualan sampai dengan anggaran laporan laba rugi. Nah, untuk yang laporan keuangan pasti anggaran kas, anggaran laporan arus kas, dan anggaran neraca. Nah, itu yang termasuk dalam anggaran keuangan. Nah, kalau anggaran keuangan nanti kalau udah ada waktu kita akan bahas, karena materinya untuk yang anggaran operasional ini sangat banyak sekali. Bagaimana sistematika anggaran operasional? Ya, kita harus tahu anggaran operasional itu juga akan merupakan rencana kerja perusahaan yang mencakup semua kegiatan utama perusahaan dalam memperoleh pendapatan di dalam suatu periode tertentu, baik itu 1 tahun. Nah, di sini anggaran operasionalnya mencakup, sudah saya jelaskan tadi ya, baik dari anggaran penjualan maupun anggaran laporan laba rugi. Nah, di sini langsung ke contoh bahwa PT Batakindo ini adalah produsen sepatu anak yang berlokasi di Jakarta, yang menghasilkan 3 jenis
sepatu. Nah, ini kalian harus paham ya. Nah, dengan kodenya 1A1, 2B2, dan 3C3. Nah, ketiga sepatu tersebut menggunakan bahan baku yang sama, baik jenis maupun kualitasnya, yaitu bahan bakunya kain, plastik, dan karet. Jadi pada akhir November 2019, manajemen perusahaan menyusun berbagai data yang relevan berkaitan dengan rencana kerja perusahaan pada tahun 2020 atau pada tahun yang akan datang. Nah, jadi untuk yang pada tahun 2020 ini, perusahaan merencanakan menjual 1A1. Ini yang kode 1A1 sebanyak 20.000 unit dengan harga jual per unitnya Rp35.000. Kemudian untuk yang kode 2B2 sebanyak 40.000 unit dengan harga jual sekian. Kemudian 3C3 dijual dengan harga Rp30.000 sebanyak 60.000 unit. Nah, di sini diperkirakan persediaan sepatu awal tahun 2020 sebanyak 2.000 unit untuk kode 1A1, 4.000 untuk 2B2 dan 7.000 unit untuk 3C3. Nah, untuk yang persediaan akhirnya di sini masing-masing unit sudah ada di dalam soal, tinggal kalian baca sendiri. Nah, di sini contohnya juga banyak. Kenapa harus banyak contohnya? Karena masing-masing ini kita secara keseluruhan menyusun anggaran operasionalnya, tidak hanya tentukan anggaran operasional untuk yang anggaran penjualan, yang nggak bisa, harus semuanya. Kalau satu-satu ya nanti jatuhnya kelamaan, khawatirnya waktunya ya. Nah, kita langsung sekaliguskan aja nih contohnya. Nah, ini contohnya. Lanjutannya juga ini contohnya. Maka yang diminta adalah susunlah anggaran operasional untuk tahun 2020. Berarti kan mulai dari anggaran penjualan sampai dengan anggaran biaya administrasi dan umum. Nah, ini kalian harus cari. Berarti kan banyak itu untuk menghitung yang namanya anggaran operasional. Yang pertama adalah anggaran penjualan. Untuk anggaran penjualan ini di sini merupakan rencana kerja perusahaan di dalam upaya memperoleh penghasilan. Ya, caranya adalah penjumlahan dari target volume produk yang diinginkan untuk dijual, kemudian dikalikan dengan harga jual per unitnya dari setiap jenis produk tersebut. Ini kalian kalau menghitung yang namanya anggaran penjualan, ya tinggal dikalikan aja volumenya berapa, harganya berapa, maka nilai untuk masing-masing produknya udah diketahui, yaitu 700 juta. Yang 20.000 ini kan udah ada di dalam soal, yang harganya masing-masing produk ini juga udah ada di dalam soal. Jadi kalian tinggal mengkalikan saja masing-masing unitnya. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, ya. Gampang ya. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu anggaran produksi. Kalau anggaran produksi ini biasanya disusun dengan cara menjumlahkan volume penjualan setiap produk yang ada dengan persediaan akhirnya, yaitu yang diproyeksikan dan akan mengurangi dengan proyeksi persediaan awal. Jadi caranya tinggal kalian tambahkan terlebih dahulu untuk masing-masing produk ya. Volume penjualan untuk produk 1A1 20.000 ditambah dengan persediaan akhir 3.500 baru dikurangi dengan persediaan awalnya, sehingga hasilnya 21.500. Yang 20.000 yang ini juga udah ada di dalam soalnya. Jadi caranya kalian tinggal kalian tambahkan volume penjualan ditambah dengan persediaan akhir, kemudian dikurangi dengan persediaan awal sehingga hasilnya menjadi volume produksi. Jadi volume produksi sama penjualan jangan disamakan ya gitu. Jadi untuk yang produk 2B2, 3C3 itu caranya juga sama. Jadi tinggal kalian tambahkan baru dikurangi sehingga masing-masing produk
akan diketahui berapa volume produksinya. Nah, itu yang anggaran produksi. Kemudian untuk yang anggaran kebutuhan bahan, nah untuk yang anggaran kebutuhan bahan di sini tuh kan sudah diketahui masing-masing bahannya ya. Nah, di sini ada yang 1 unit untuk kode 1A1 membutuhkan kain sebanyak 0,5 meter. Nah, jadi itu kebutuhan bahan. Tinggal kalian masukkan ke dalam masing-masing kodenya. Tadi kan 0,5 nih kainnya. Plastiknya 0,4 udah ada di dalam soalnya ini sebenarnya. Caranya gimana untuk mencari total dari anggaran kebutuhan bahan masing-masing produk atau masing-masing kode tadi ya. Yaitu dengan cara volume produksi yang sudah diketahui tadi, yang ini, nah yang ini tinggal kita kalikan saja dengan yang 0,5, maka hasilnya Rp10.750. Nah, begitu juga dengan yang plastik karet, caranya sama. Nah, kemudian untuk yang 2B2, ini per unitnya juga udah ada di dalam soal. Kemudian 3C3 juga per unitnya sudah ada di dalam soal. Jadi kalian tinggal kalikan saja dengan volume produksi yang tadi. Tapi kalau kalian belum menentukan volume produksinya, maka tidak akan bisa menghitung total dari masing-masing produk untuk anggaran kebutuhan bahan. Nah, jadi belum bisa. Maka dari itu kalau ada soalnya mengatakan, oh ya sudah, hitunglah anggaran kebutuhan bahan masing-masing produk A, B, dan C. Ternyata di situ tidak ada volume produksinya. Maka gimana caranya kita? Ada nggak soal untuk menentukan anggaran produksi? Oh ada, ya udah berarti kan kita harus menentukan berapa sih volume produksi pada perhitungan anggaran produksi masing-masing bahan. Nah itu harus kalian pahami tuh. Nah jangan asal tanya, belum dipahami tanya aja tuh, Bu, kok volume produksinya nggak ada di sini? Ya sudah, berarti kalian hitung sendiri. Tapi kalau ada volume produksinya masing-masing produk, ya nggak usah dihitung. Artinya itu di dalam soalnya udah ada, oh volume produksi untuk produk A1, A2, A3. Nah ya tinggal kalian hitung aja per unitnya berapa. Gitu ya, bisa dipahami ya. Nah, gampang nggak ini kira-kira? Kebayang, Bu. Kebayang gampang. Bisa, Bu. Oh iya, pasti gampang tuh. Kalau kalian merasa kesulitan, ya Bu, minta maaf, saya mau bertanya, oke, saya jawab gitu. Santai aja, namanya juga belajar. Gitu ya. Nah, kemudian untuk yang keempat ya, yang di sini adalah anggaran pembelian bahan bakunya. Nah, di sini kita harus perhatikan untuk anggaran pembelian bahan baku ada 2 transaksi. Nah, di sini ada persediaan baik awal maupun akhir dan pembeliannya untuk volume dan harga. Bagaimana cara kita untuk mengetahui perhitungan dari anggaran pembelian bahan? Kalian harus pahami dulu nih kalimat ini, anggaran pembelian bahan dihitung dengan cara menjumlahkan anggaran kebutuhan bahan untuk produksi dengan prediksi persediaan bahan baku pada akhir periode dan menguranginya dengan persediaan awal. Caranya sih gampang, dengan cara di sini kan untuk yang anggaran kebutuhan pada yang ketiga ini udah masing-masing kita ketahui totalnya. Ada yang 61.250, ada yang plastiknya 65.000 dan karetnya sekian. Nah, tinggal pindahkan aja ke sini ya, tinggal pindahkan kebutuhan produksi itu sama artinya dengan total dari kebutuhan bahan. Nah, kemudian caranya gimana untuk persediaan akhirnya? Persediaan akhirnya ini kan udah di dalam soal nih ya. Di dalam soal persediaan akhir, persediaan awal. Nah, jadi
kita harus tahu dulu nih volumenya berapa. Volumenya di sini adalah kita tambahkan dulu kebutuhan produksinya ditambah dengan 6.000 persediaan akhir dikurangi dengan persediaan awal, maka hasilnya pembelian pada volume 65.000. Nah, kemudian untuk harganya juga udah ada di dalam soal, kalian tinggal kalikan 65.000 dikali 2.000 sehingga totalnya 130 juta. Nah, itu yang harus kalian pahami ya. Untuk yang bahan plastik dan karet itu caranya sama. Caranya kalian tambahkan terlebih dahulu kebutuhan produksi bahan ditambah dengan persediaan akhirnya, kemudian dikurangi dengan persediaan awal, maka hasilnya sama, 68.000. Kalikan dengan harga. Nah, jadi hasilnya 204 juta. Begitu juga dengan karet. Nah, kemudian untuk yang anggaran tenaga kerja. Anggaran tenaga kerja ini dihitung dengan cara mengkalikan waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan setiap unit produk dengan total produksi dan mengkalikannya lagi dengan tarif per jam. Nah, di sini kalian harus tahu jam kerja per unit masing-masing produk itu berapa jam. Nah, jam kerjanya ini sudah ada di dalam soalnya. Kalau kita flashback ke dalam soalnya ya ada ini 4 jam, 3 jam, 2 jam. Nah, baru kita kalikan dengan total yang tadi itu 86. 86 per jamnya itu 4 dikali berapa itu? Volume produksinya berapa tadi yang anggaran produksinya? 21.500 dikalikan dengan 4, maka totalnya 86.000. Nah, tarif per jam untuk semua produk itu 6.000 semuanya. Jadi makanya ini sama 6.000, 6.000 dan 6.000. Nah, kalau yang ini kalikan dengan volume produksinya yang sudah diketahui pada anggaran produksi tadi. Nah, kalau sudah seperti itu, maka tinggal dikalikan saja 86.000 dikalikan 6.000, maka hasilnya 516.000 juta ya. Nah, kemudian untuk yang produk 2B2 juga caranya sama. Kemudian untuk yang selanjutnya, yang keenam ya. Nah, anggaran biaya overhead, caranya sama. Kalau yang anggaran biaya overhead dengan yang jam tenaga kerja langsung itu caranya sama, yaitu jam kerjanya kan udah ada dalam soal ini berapa. Nah, karena bedanya di sini masing-masing per jam kerja untuk yang biaya overhead pabrik itu 2.000. Kalau tadi kan 6.000 yang membedakannya. Kalau ini tarifnya 2.000. Dari mana ini? Udah ada di dalam soalnya. Nah, udah ada di dalam soalnya, kalian tinggal kalikan saja 86.000 dikali 2.000, maka hasilnya 172 juta. Caranya sama, cuman yang beda adalah pada tarifnya saja. Nah, kemudian untuk yang terakhir, anggaran biaya administrasi dan umum. Ini termasuk dari anggaran biaya komersial. Biaya komersial itu adalah termasuk yang tadi saya sebutkan, administrasi dan umum dan pemasaran. Itu ada di dalam anggaran biaya komersial. Nah, jenis biayanya, iklan, gaji, angkut penjualan, biaya pemasaran totalnya sekian. Dari mana sih ini? Yang 64 juta, 124 juta, 48 juta. Itu sudah ada di dalam soalnya. Tinggal kalian totalkan aja nih yang tetapnya. Jadi biaya pemasaran totalnya sekian. Tinggal ditotalkan saja. Jadi nggak usah pusing-pusing untuk mencari dari mana sih perhitungan 64 juta ini, 124 juta ini, 48 juta ini dari mana? Ini udah ada di dalam soalnya. Begitu juga dengan gaji direksi, gaji pegawai, listrik, air, dan telepon, penyusutan aktiva tetap, dan biaya tetap. Ini sudah ada di dalam soalnya, sehingga total biaya
tetapnya ini sekian. Kalau kita tambahkan dengan yang biaya pemasarannya, maka hasilnya 477 juta. Sampai di sini dulu Vikon kita untuk mata kuliah akuntansi manajemen. Semoga kalian sehat, selalu sukses terus, jangan pernah malas belajar. Ya, semangat buat kalian semuanya. Udah sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Yuk, dadah. Terima kasih.